akan segera kita gulirkan. Rekan-rekan seluruh pedagang, selamat mengais rezeki pada sore hari ini. Semoga laris-laris Tanjung Kipul, dagangannya habis, duitnya pada kumpul. Dan keluarga besar DLH untuk bisa mengambil gambar di billboard pemain. Sekali lagi saya ajak semua yuk keluarga besar DLH untuk bisa yang biasa kita saksikan di bawah bendera-bendera Tulehu Putra. Ini ada Morgan dan rekan-rekan yang memang memperkuat kesebelasan DLH, saudara penonton. Ferdi, kemudian juga ada Saroni Bonte yang diabadikan, saudara penonton. Kita nantikan nampaknya akan menjadi suguhan pertandingan yang cukup menarik. Hadirin dan penonton, kita sambut untuk kedua kesebelasan. Saudara penonton, pertandingan babak yang pertama, partai terakhir di babak 64 besar Rengaskap yang ke-14 tahun 2024-2025 yang disponsori oleh MS Apparel. Beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan. Pengumpat Jola nomor punggung 6, Jordi nomor punggung 2, Ferdi Arkan nomor punggung 18, Morgan nomor punggung 10, Aymar nomor punggung 3, Dani Kiat nomor punggung 12, Arif Priyatna nomor punggung 21, Ading nomor punggung 15, dan Sumarna nomor punggung 8. Mereka yang ada di bench, Pelo dan yang lainnya tertanda manajer tim. Itulah saudara daftar nama susunan pemain dari kesebelasan DLH alias Dinas Lingkungan Hidup. Ultraman bertanding berhadapan dengan kesebelasan DLH pada pertandingan kali ini. Dan saudara penonton, peluit pertandingan babak yang pertama sudah terdengar, ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Kita saksikan saudara, bola kini dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Ultraman dari kaki Onambele, berikan umpan kepada kompatriotnya saudara Ade, teruskan umpan tetapi jatuh di kaki pemain dari kesebelasan DLH, mengancam DLH dari sisi kanan pertahanan Ultraman kurang cermat, dan kembali kita lihat Onambele berikan umpan, datang Hasnul, umpan terobosan yang cukup baik berhasil diantisipasi oleh Jola, dan kita lihat kini bola dalam penguasaan Ferdi, terjadi perebutan bola yang cukup sengit, pelanggaran saudara penonton kita lihat dilakukan pemain dari kesebelasan Ultraman. Laga penutup di putaran pertama menyuguhkan sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik. Kita lihat saudara, komposisi pemain yang sangat ideal diturunkan oleh kedua kesebelasan yang tentunya akan menggaransi sebuah tontonan yang sangat seru dan sangat menarik, dan tentunya sangat sayang untuk dilewatkan, termasuk calon lawan yaitu kesebelasan Keramat FC yang sudah dihadiri langsung oleh sang presiden klub Bos Piki yang tentunya tidak mau ketinggalan dan mengamati kemungkinan dan juga calon lawan yang akan dihadapi oleh kesebelasan Keramat pada pertandingan kali ini. Ada juga rekan-rekan Joglo 02, Bos Aung, Bos Alek, dan rekan-rekan lainnya. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Kembali ke pertandingan saudara penonton, DLH mengancam dari kaki Jordi, berhasil diantisipasi oleh Aldo. Kembali kita lihat kesebelasan Ultraman mengancam dari kaki Yanggi, masih Yanggi memaksimalkan lebar lapangan, berhasil diantisipasi pemain dari kesebelasan DLH. Arif Priyatna dorong bola ke belakang, berikan kepada Jola, jatuh di kaki Jos Basire Onambele, tercuri oleh Sumarna Kancil, melebar berikan umpan kepada kompatriotnya, tetapi sangat disayangkan kerjasama yang dilakukan pemain dari kesebelasan DLH gagal dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam saudara, kita lihat untuk kesebelasan Ultraman sudah lakukan. Tommy, umpan yang kurang cermat kembali jatuh di kaki pemain dari kesebelasan DLH Morgan, kurang cermat saudara penonton. Kembali distribusi umpan yang dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan DLH, kembali umpan melambung ke tengah lapangan pertandingan, berhasil diantisipasi oleh Sakroni Bonte, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Bruno, kita saksikan Bruno Fernandes
PS-nya Ultraman Hasnul, kirim umpan jatuh di kaki pemain kesebelasan Delta. Adi lepaskan shooting, ada di pelatih. Saudara penonton, kita lihat sebuah peluang emas pertama yang dimiliki pemain dari kesebelasan Dinas Lingkungan Hidup, tetapi sepakan yang dilepaskan oleh Ading kita lihat terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ultraman. Belum reda saudara, kita lihat gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan DLH, di mana kembali kini mereka mengancam dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru yang akan terjadi dan akan dieksekusi oleh Arif Priyatna. Mundur beberapa langkah Arif Priyatna, lakukan sudah, berhasil diamankan, datang Ading, kerjasama tetapi jatuh di kaki pemain dari kesebelasan Ultraman. Terjadi perebutan bola, Redi Rusmawan bekerja sama berikan kepada Andri Yuda, masih Yuda berikan umpan kepada Redi, berhasil diantisipasi pemain kesebelasan DLK dari kaki Arif Priyatna, melebar berikan kepada Dani, masih Dani berbahaya. Kita saksikan Satria coba menutup ruang gerak pemain kesebelasan DLH dan akhirnya perebutan bola sengit yang terjadi membuat sang pengadil memberikan tembakan bebas sudah dilakukan. Kembali kita lihat saudara penonton, gempuran bertubi-tubi terus dilakukan kesebelasan Dinas Lingkungan Hidup alias DLH untuk mencari gol pertama ke gawang kesebelasan Ultraman. Hasnul berhasil melakukan sebuah intercept, kirim umpan kepada kompatriotnya. Kembali kita lihat dari kaki Hasnul, datang mensupport Ade kepada Hasnul, memaksimalkan lebar lapangan. Redi Rusmawan masih ready, terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan DLH, sebuah umpan terobosan yang dikirimkan Redi kembali kuasai bola. Kita saksikan merekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan DLH. Ading berebut bola dengan Aldo dan akhirnya perebutan bola sengit berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan. Antisipasi yang gagal, kita lihat dikuasai bola oleh pemain kesebelasan Ultraman. Terjadi perebutan bola, kembali diantisipasi oleh Perdi, berikan kepada Arif Priyatna, kirim umpan tetapi kurang cermat, jatuh di kaki Satria. Tempo tinggi kita lihat diterapkan oleh kedua kesebelasan yang bertanding di babak yang pertama, baik kesebelasan DLH ataupun lawannya kesebelasan Ultraman, di mana kita lihat saling coba mengancam dan juga menyuguhkan aksi jual beli serangan. Tujuannya adalah satu, yaitu untuk menodai keperawanan gawang yang dikawal oleh Reja dari kesebelasan DLH ataupun Rahman dari kesebelasan Ultraman. Kembali kita lihat DLH dari kaki Sumarna Kancil, melebar berikan kepada kompatriotnya Aymar Kohorera, masih berikan kembali kepada Perdi, lepaskan umpan Sumarna yang dicari, berikan kepada Dani. Saudara penonton, sebuah kombinasi 1-2 yang gagal dilakukan oleh pemain dari kesebelasan DLH dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Rahman. Rahman kirim umpan kembali jatuh di kaki Onambele, bekerja sama kepada Yanggi, masih Yanggi berikan umpan kepada Jos Basile Onambele, kembali Basile berikan kepada rekannya Andri Yuda, kerja sama kepada Hasnul, gagal Hasnul untuk melewati karangan pemain kesebelasan DLH dan kini counter attack dilakukan DLH dari kaki Sumarna, bekerja sama kepada Adi, dorong bola kepada Sumarna yang dicari, mampukah Sumarna kuasai bola? Kita lihat saudara penonton, tertutup ruang gerak pemain kesebelasan DLH, tetapi kesempatan kesebelasan DLH untuk membuka rekening gol mereka dapati pada pertandingan kali ini dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru saudara yang akan terjadi dan mereka dapati dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Ultraman. Arif Priyatna lakukan sudah berbahaya, sebuah sundulan kepala yang cukup baik kita lihat dilepaskan oleh Odang, tetapi akurasinya masih melambung dari titik sasaran dan selamat sementara. Lini pertahanan dari kesebelasan Ultraman mengancam diantisipasi oleh Jola. Dan kita lihat nampaknya asisten wasit pun sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Ultraman sudah berada pada posisi offside dan melahirkan tembakan bebas bagi kesebelasan DLH. Tembakan bebas saudara, kita lihat Jola yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, mundur beberapa langkah, lakukan sudah, melebar tetapi lebih dekat dalam penguasaan Tommy kembali kini kuasai bola,
bola, masih Tommy bekerja sama berikan kepada Seme, masih Seme lepaskan umpan tidak jelas kepada siapa bola diarahkan, yang jelas bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Reja. Pertandingan ketat dan alot saya yakin akan terus tersuguh sepanjang pertandingan kali ini, di mana perburuan selembar tiket terakhir menuju ke babak 32 besar menantikan tim manakah yang akan berjumpa dengan kesebelasan Keramat. Kita saksikan terus digulirkan dengan skor sementara imbang tanpa gol. Kembali saudara penonton, Ultraman dari kaki Redi Rusmawan lepaskan crossing diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan DLH. Datang kembali gempuran dari kaki Ade, berikan umpan kepada Basile, Basile kepada Seme, masih Seme, manuver yang cukup baik tetapi masih cukup disiplin pula. Lini pertahanan dari kesebelasan DLH menjaga setiap jengkal areal pertahanan mereka. Sepak pojok saudara penonton, Bruno Fernandesnya kesebelasan Ultraman Hasno yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru. Mundur beberapa langkah Hasno, kita saksikan saudara, lakukan sudah melambung datangnya bola berbahaya tetapi kembali ada Jola dan kembali kini counter attack dilakukan kesebelasan DLH. Sumarna berhasil mengecoh pemain bertahan kesebelasan Ultraman, maju melesat Sumarna, masih Sumarna di cover ketat Aldo, datang Ari Priyatna, Saudara penonton, kita saksikan sebuah keputusan yang saya pikir agak sedikit kurang tepat diambil dan dilakukan oleh seorang Ari Priyatna. Padahal andai kata dirinya lebih memilih untuk melepaskan syuting, saya alam juga meskipun kagak gol karena posisinya sangat ideal dan sangat menguntungkan. Tetapi kita lihat saudara, sebuah kesempatan yang dilakukan DLH gagal dan kembali kini Ultraman mengancam dari kaki Yanggi, kombinasi berikan kepada Andri Yuda, berhasil diantisipasi pemain bertahan kesebelasan DLH. Ading lepaskan tendangan, tidak jelas mengumpan atau menembak, yang jelas bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Ultraman. Kembali kini Ultraman saudara, dari kaki Tommy berhasil diamankan Doni bekerja sama berikan umpan kepada Ading tetapi kembali diantisipasi dengan baik. Satria kita lihat bekerja sama berikan kepada Onambele bekerja sama kepada kompatriotnya Yanggi bekerja sama kepada rekannya. Kembali kita saksikan Seme, masih Seme berikan kepada Onambele, kerjasama segitiga yang cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Ultraman dan kembali kini mengancam dari kaki Jos Basile Onambele, datang support Hasno, lepaskan umpan Andri Yuda dan kembali kini bola dikuasai Seme, lepaskan tendangan terblok oleh pemain dari kesebelasan DLH dan akhirnya mentah gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan Ultraman dan bola pun berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan DLH. Tendangan sudah dilakukan saudara, angkat bola berikan kepada Sumarna, berhasil diantisipasi dan Onambele menangi perebutan bola bekerja sama. Kembali kita saksikan Hasno melebar kepada Seme, berhasil diantisipasi kembali oleh pemain bertahan dari kesebelasan DLH. Kita lihat dari kaki Ferdi, terlambat Ferdi dan tercuri pemain kesebelasan Ultraman. Kita saksikan terjadi perebutan bola, pelanggaran saudara penonton, tembakan bebas sudah dilakukan. Hasnul angkat bola, kembali Redi Rusmawan, masih Redi, Bekil berikan kepada Aldo, masih Aldo saudara penonton bekerja sama kepada Redi Rusmawan, masih Redi berikan umpan kepada Aldo kembali. Ultraman terus mengurung lini pertahanan kesebelasan DLH. Aldo bekerja sama diantisipasi pemain bertahan dari kesebelasan DLH, counter attack yang gagal tetapi datang support Dani, berikan kepada Ading, maju melesat. Saudara penonton, terlalu tajam sebuah umpan terobosan yang dikirimkan oleh pemain kesebelasan DLH dan akhirnya bola berhasil diantisipasi penjaga gawang
Kawan Rahman. Sangat seru dan sangat menarik. Kita lihat bersama jalannya pertandingan babak yang pertama yang sudah bergerak memasuki menit medio dan juga sudah dihadiri oleh Bunda Ika yang punya kesebelasan Kana FC. Kembali kita lihat Ultraman, tetapi gagal kontrol yang dilakukan Yanggi, counter attack dilakukan kesebelasan DLH. Kita lihat dari kaki Morgan bekerja sama berikan umpan kepada Jordi, memaksimalkan lebar lapangan dan yang dicari masih Dani, terjadi perebutan bola. Kita lihat dengan dingin saudara penonton, Tommy berhasil menetralisir gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan DLH. Hasnul salah umpan jatuh di kaki pemain kesebelasan DLH. Kita lihat mengancam DLH dari kaki Aymar berikan umpan kepada rekannya Dani, datang mensupport Morgan, berikan umpan kepada Ading, masih Ading. Oh saudara penonton, kalah dalam perebutan bola Ading dan akhirnya kini bola dikuasai Aldo bekerja sama, datang support Basile, umpan yang terbaca, tetapi bola kembali dikuasai pemain kesebelasan Ultraman. Sebuah shooting dari jarak jauh saudara, akhirnya diambil oleh seorang Hasnul ketika melihat ada celah yang terjadi dan dialami oleh lini pertakaran dari kesebelasan DLH. Tetapi bagi kesebelasan DLH beruntung, tembakan yang dilepaskan oleh Hasnul jauh dari titik sasaran dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan DLH. Kita saksikan Reja yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan, lakukan sudah melambung ke sisi kanan pertakaran kesebelasan Ultraman dan kini bola liar menghampiri Tommy, bekerja sama berikan umpan kepada Ade kepada kompatriotnya Seme kepada Hasnul, kembali memaksimalkan lebar lapangan. Redi Rusmawan masih ready. Cukup bebas Redi Rusmawan kepada Andri Yuda. Kita lihat kombinasi 1-2 yang gagal dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ultraman dan kembali kini dari kaki Aymar bekerja sama berikan kepada Morgan, masih Morgan coba diganggu oleh Hasnul dan akhirnya memutuskan untuk melakukan back pass berikan kepada Jola, umpan panjang kepada Sumarna Kancil, tetapi ada Tommy yang berhasil memotong sebuah umpan yang dikirimkan oleh Jola. Lemparan ke dalam sudah melakukan pelanggaran saudara penonton. Kita lihat dilakukan oleh Aldo dan tembakan bebas bagi kesebelasan DLH. Ketegangan memuncak dan juga melanda kepada siapapun yang hadir menyaksikan pertandingan kali ini, termasuk rekan-rekan sonoan Bos Jenal Bang Haji Dobo dan rekan-rekan yang juga masih setia dan juga terlihat begitu tegang menyaksikan laga terakhir di putaran pertama Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025 yang disponsori oleh FS Apparel. Kembali kita lihat kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Ultraman. Aldo bekerja sama kepada Hasnul kirim umpan kepada Ade berikan kepada Tommy, masih Tommy bekerja sama kepada Yanggi, kombinasi 1-2 yang cukup baik. Jos Basile Onambele dorong bola berikan kepada kompatriotnya, kembali sebuah tendangan dilepaskan, berhasil diamankan oleh Jola dan kita pastikan sebuah kesalahan terjadi dilakukan penjaga gawang kesebelasan DLH. Bola kini menghampiri Redi Rusmawan kepada Hasnul, terus terkurung lini pertakaran kesebelasan DLH. Kembali sebuah kerjasama segitiga dilakukan pemain dari kesebelasan Ultraman. Oh saudara penonton, sebuah pelanggaran akhirnya dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan DLH terkadang tim kolaborasi Indata, Elkoi, Haji Saimin dan BFF yang memproklamirkan diri mereka atau kesebelasan mereka menjadi kesebelasan Ultraman, di mana kita ketahui saudara, nama Ultraman adalah diambil dari pose atau gaya berfoto para pemain yang biasa memperkuat kesebelasan Haji Saimin. Kita lihat saudara penonton, Hasnul dan kawan-kawan direkrut dan dukungan
dukungan yang sangat luar biasa juga diberikan para penggede dan juga para pemilik klub dari kesebelasan Indata yang diwakili oleh Bos Asai, Haji Saimin, Coach Junaidi dan rekan-rekan LKW dan BFF yang juga hadir berkolaborasi untuk mensupport kesebelasan Ultraman bertanding berhadapan dengan kesebelasan DLH. Dan kembali kini sebuah kesempatan emas saudara bagi kesebelasan Ultraman untuk mengubah perbedaan skor pada pertandingan babak yang pertama dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Jos Basile Onambele yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Mundur beberapa langkah, Onambele berbahaya, diantisipasi pemain bertahan kesebelasan DLH. Counter attack dilakukan DLH dari kaki Morgan melebar kepada Sumarna Kancil. Masih Sumarna mendapatkan pressing dari seorang Aldo, terjadi perebutan bola. Dengan mudah Aldo berhasil melakukan intercept dan kita lihat kini berbalik pada kanan. Menyala abangku, kita lihat sebuah jual beli serangan kembali terjadi. Sumarna Kancil dan ini dia. Kembali kita lihat saudara penonton, sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik menjadi penutup di putaran pertama Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025. Dua tim bertanding untuk memperebutkan selembar tiket terakhir. Bos Piki yang punya kesebelasan Keramat masih terus memantau dan mengamati calon lawan yang akan dihadapi oleh kesebelasan Keramat yang dipastikan akan berjumpa dengan siapapun pemenang pertandingan kali ini. Memantau dan melihat calon lawan kita ketahui merupakan hal yang sangat lumrah dalam bulan 3 sepak bola dan itu dilakukan oleh kesebelasan Keramat. Kembali kita lihat saudara penonton, Rahman berikan umpan kepada rekannya Redi Rusmawan. Onambele ke belakang berikan kepada Aldo. Aldo kepada Onambele kembali. Masih Onambele menekan Ultraman, coba diganggu oleh seorang Dani dan akhirnya kembali kita lihat datang Yanggi. Pelanggaran saudara kita lihat dilakukan pemain dari kesebelasan Ultraman. Tembakan bebas DLH sudah dilakukan dan kini Aymar Hohorera. Masih Aymar kuasai bola cukup baik mengancam dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Ultraman, tetapi ada Tommy yang berhasil memotong pergerakan bola. Lemparan ke dalam kita lihat bagi kesebelasan DLH yang akan dilakukan oleh pemain mereka Perdi. Kita saksikan Perdi bekerja sama berikan kepada Aymar. Perdi kembali lepaskan crossing terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ultraman. Tommy jauhkan bola berikan umpan kepada Seme. Jatuh di kaki Dani, masih Dani berikan umpan kepada Morgan, kurang cermat jatuh di kaki Onambele. Counter attack dilakukan kesebelasan Ultraman, umpan yang cukup baik melebar kepada Redi Rusmawan. Oh, gagal saudara penonton. Kita lihat nampaknya sebuah counter attack yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ultraman. Pantas saja pembelian Pampers pada hari ini di sekitaran lapangan sepak bola Rengas melonjak pesat. Kenapa? Karena banyak pendukung dari kedua kesebelasan dan para penonton yang saking tegangnya menahan dan juga terkencing-kencing di celana dan memakai Pampers agar tidak ketahuan. Pantas saja Pampers hari ini laku karena pertandingan pada sore hari ini begitu menarik dan sangat tegang bagi siapapun yang terlibat. Kembali kini Ading, tetapi berhasil dipotong oleh Satria. Satria kembali berikan umpan kepada Yanggi. Yanggi kuasai bola, tetapi jatuh di kaki Dani. Dani bekerja sama kepada Ading. Masih Ading saudara penonton mengancam dari sisi kiri pertahanan Ultraman. Sumarna Kancil terlambat sepersekian detik dan tercuri pemain Ultraman. Kita lihat dari kaki sang motor permainan Onambele berikan umpan kepada Tommy kepada Onambele.
Onambele kembali. Kita saksikan saudara penonton, Basile Onambele melebar kepada rekannya Seme. Masih Seme, cukup baik kita lihat saudara. Datang kembali Onambele mensupport Tommy. Kita saksikan Delta terus dikurung pemain Ultraman, menunggu di lini pertahanan mereka. Hasno melebar berikan kepada Onambele. Kita saksikan saudara penonton, kembali masih cukup sulit para pemain Ultraman untuk membongkar dan kembali kini usaha mereka lakukan. Kita saksikan Onambele berhasil diantisipasi oleh Sahroni Bonte dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah lakukan dan ini dia bahaya dua pemain dan ditonton aja. Allahu Akbar. Kita lihat saudara penonton, sebuah kesempatan emas yang dimiliki pemain dari kesebelasan Ultraman lewat sebuah pergerakan yang cukup baik dilakukan Seme. Meskipun ditonton aja oleh pemain bertahan DLH, tetapi beruntung tembakan yang dilepaskan oleh Seme melebar dan akhirnya gagal. Kita lihat saudara, datang kembali gempuran Ultraman dari kaki Hasno. Umpan terobosan membelah sisi kiri pertahanan kesebelasan DLH. Seme berhasil kuasai bola. Masih Seme, masih Seme. Seme kembali datang. Onambele menyala abangku. Kita lihat saudara penonton, kembali gempuran demi gempuran yang dilakukan dan dilakukan pemain dari kesebelasan Ultraman masih belum juga berhasil untuk meleburkan kebekuan yang dibentuk oleh lini pertahanan kesebelasan DLH. Kita saksikan pelanggaran dan wasit Arif Priyatna keluar. Nomor punggung 21 dari kesebelasan DLH masuk Adi Mukhlisin Pelo. Kita lihat bersama saudara penonton, perubahan strategi tempur dilakukan kesebelasan DLH di babak yang pertama untuk menambah daya gedor. Arif Priyatna ditarik keluar dan dimasukkan Pelo dan kita nantikan kembali kini sebuah tendangan bebas sudah dilakukan Satria bekerja sama kepada Aldo. Masih Aldo lepaskan umpan Andri Uda. Sahroni Bonte berhasil melakukan sebuah intercept dan kini Aymar, masih Aymar kuasai bola melewati hadangan satu pemain, melebar berikan kepada Pelo. Masih Pelo, Satria gagal dan kembali kita lihat ada Onambele yang berhasil menetralisir gempuran. Aldo salah umpan jatuh di kaki Ading kepada Dani dan ini dia. Jarang ngopi bareng Ading dengan Sumarna saudara penonton, padahal kita lihat kontrol Sumarna lebih enak ditembak oleh seorang Ading, tetapi kita lihat saudara penonton Sumarna memutuskan untuk melepaskan tembakan dan gagal. Counter attack coba dilakukan kesebelasan Ultraman pun gagal. Dani dorong bola kurang cermat jatuh di kaki Onambele. Ini bahaya, melebar berikan kepada Redi Rusmawan. Redi berikan umpan kepada Onambele, mendekat Hasno. Masih Hasno, Redi Rusmawan, masih Redi. Redi lewati hadangan satu pemain. Onambele melebar kepada Tommy, berbahaya. Kita lihat aksi soloran yang dilakukan Tommy gagal. Counter attack dilakukan kesebelasan Delta dari kaki Aymar, lewati hadangan satu pemain, dua pemain, tidak bagi seorang pemain kesebelasan Ultraman lainnya. Kembali kita lihat Ultraman dari kaki Onambele. Masih Onambele. Tega. Kita lihat saudara, sebuah umpan terobosan yang dilepaskan oleh Onambele akhirnya gagal untuk dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Ultraman lainnya dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah lakukan Tommy, bola liar kini menghampiri Ading. Ading bekerja sama berikan kepada Aymar, Aymar kepada Dani, Dani berikan umpan kepada Morgan. Masih Morgan melebar kepada kompatriotnya Jordi. Jordi lepaskan umpan Adi Mukhlisin Pelo,
gagal. Terdapat seorang Satria yang berhasil menetralisir gempuran pemain kesebelasan BLH, tetapi umpan Hasnul kurang cermat. Jatuh di kaki Jola kepada Pelo. Terjadi perebutan bola yang cukup sengit, dimenangkan pemain kesebelasan BLH, tetapi jatuh di kaki Onambele. Andri Yuda kembali coba kuasai bola, berhasil Yuda. Pelanggaran dan akhirnya kita lihat kartu kuning pun saudara penonton diberikan oleh sang pengadil kepada pemain kesebelasan BLK Morgan Dos Santos, dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Ultraman. Akan terjadi sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik dan sangat menghibur di penutup putaran pertama Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025. Kembali kita lihat sebuah crossing dilepaskan mengarah kepada Andri Yuda. Ready Rusmawan, ready. Terlambat sepersekian detik, kita lihat Redi Rusmawan untuk mengambil keputusan ketika berhasil melewati karangan pemain bertahan kesebelasan DLH. Hampir saja kita saksikan Tirpahir ditelan kesebelasan DLH. Beruntung terdapat satu pemain bertahan kesebelasan DLH yang berhasil mengantisipasi pergerakan yang dilakukan oleh Redi Rusmawan, dan kini tembakan bebas saudara penonton bagi kesebelasan Ultraman. Hasnul yang akan bersiap maju sebagai Algojo free kick. Kita nantikan kepada siapa atau apakah yang akan dilakukan oleh Hasnul. Kita saksikan Jola berhasil jauhkan bola. Counter attack dilakukan DLH Sumarna Kancil, diantisipasi Aldo kepada Hasnul kembali. Ini dia, beruntung saja kita bola dikuasai oleh penjaga gawang Reja, dan kembali kita lihat Jordan umpan panjang berikan kepada Sumarna. Safety first, tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ultraman, dan selamat sementara saudara penonton. Kembali kita lihat kini sebuah lemparan ke dalam bagi kesebelasan DLH. Ferdi kontrol dada sejenak, masih Ferdi berikan kepada Morgan. Kerjasama yang cukup baik, tetapi Ading kembali kini Dani, masih Dani kita lihat saudara, melebar berikan kepada Aymar, masih Aymar Oherela, masih Aymar. Kita lihat play on saudara, bola kini dikuasai oleh pemain bertahan kesebelasan Ultraman Tommy. Angkat bola berikan kepada Andri Yuda, datang mensupport Hasnul bekerja sama berikan kepada Yanggi, masih Yanggi kembali Andri Yuda. Gagal berupa 1-2 yang dilakukan pemain dari kesebelasan Ultraman, yang kembali menggorong dari kaki pemain mereka Onambele, melebar berikan Redi Rusmawan, berhasil Jola, datang Aldo, keping bola sejenak Aldo, berikan umpan kepada Hasnul. Kembali kita lihat saudara penonton, mengurung para pemain kesebelasan Ultraman atas sang lawan DLH. Datang Satria, Hasnul, 1 menit additional time di babak yang pertama. Tanpa terasa laga super big match di pertandingan terakhir putaran pertama Rengas Cup akan segera berakhir dengan additional time yang sudah diberikan oleh fourth official. Morgan kini kuasai bola, berikan umpan Ading, angkat bola Sumarna yang dicari, counter attack yang kembali berhasil diamankan, dan selamat sementara kita lihat lini pertahanan kesebelasan Ultraman. Kembali kita saksikan Hasnul, kontrol yang gagal. Kembali kita lihat tercuri oleh Pelo, berbahaya. Alih-alih melakukan penguasaan bola, pelanggaran justru dilakukan oleh Adi Mukhlisin Pelo, dan tembakan bebas bagi kesebelasan Ultraman akan terjadi. Satria bekerja sama kepada Onambele melebar kepada Tommy, masih Tommy, dan ya saudara, skor imbang tanpa gol 0 menutup laga pertandingan babak yang pertama dengan skor kacamata imbang tanpa gol 0 untuk kedua kesebelasan. Dan sambil kita nantikan jalannya pertandingan lanjutan babak yang kedua,
kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Musik.